Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu berhutang kepada seorang musyrik untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu ditanya, "Bagaimanakah biaya keperluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Jawabnya, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang mengurusnya. Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam jika didatangi seorang muslim yang perlu bantuan bahan makanan, beliau akan menyuruhku untuk memberinya bahan makanan. Jika tidak ada bahan makanan yang bisa diberikan, maka aku memberinya dengan berhutang. Jika ada orang datang memerlukan bantuan pakaian, beliau akan memerintahkan kepadaku untuk mengurusnya. Jika tidak ada pakaian yang bisa diberikan kepadanya, maka aku berhutang dari seseorang untuk memberi pakaian kepadanya. Inilah keadaan yang sering terjadi. Suatu hari seorang musyrikin menemuiku. Ia berkata, "Aku memiliki kekayaan. Jika kamu punya keperluan, jangan meminjam dari orang lain, pinjamlah dariku." Ini adalah tawaran yang sangat baik. Kemudian aku mulai berhutang kepadanya. Jika baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mencari pinjaman, maka aku berhutang dari orang musyrik tadi. Suatu ketika, setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan sekelompok pedagang. Ia berteriak, "Hai orang Habsyi!" Aku pun menoleh, lalu menjumpainya. Ia langsung memaki dan berkata kasar semaunya kepadaku. Kata orang musyrik itu, "Tinggal berapa hari lagi?" Jawabku, "Sudah hampir habis." Orang musyrik itu pun berkata, "Bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar hutangmu akhir bulan ini, maka aku akan menjadikan dirimu sebagai budakku dan kamu harus mengembalakan kambing seperti dahulu lagi." Setelah berkata begitu, ia pun pergi. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah sholat Isya, aku mendekati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau. Aku berkata, "Ya Rasulullah, kini Tuhan tidak memiliki apapun untuk melunasi hutang. Aku juga tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Sekarang si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh sebab itu, jika Tuhan mengizinkan, aku akan pergi dari sini ke perkampungan-perkampungan orang Arab yang sudah masuk Islam sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan harta untuk membayar hutang itu." Setelah kuucapkan hal tersebut, aku segera pulang. Kupersiapkan pedang, perisai, dan sepatu. Hanya itu sajalah perlengkapan perjalananku. Lalu aku menunggu datangnya waktu subuh. Menjelang subuh, datanglah seseorang dan berkata, "Cepatlah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjumpaimu, wahai Bilal." Aku pun segera pergi. Setiba di sana, kulihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan sedang duduk. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada kabar gembira untukmu, wahai Bilal. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia-Nya untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari pemimpin kaum Fadak atas nazarnya." Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan senang hati aku membawa unta-unta itu serta melunasi seluruh hutangku. Saat itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid untuk menjumpai beliau. Lalu aku berkata, "Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan tuan dari hutang. Kini tidak ada lagi hutang yang tersisa." Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah masih tersisa barang-barang itu?" Maka aku menjawab, "Ya, ada sedikit tersisa." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sisa barang-barang itu pun harus kamu bagikan
sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang, wahai Bilal, sebelum barang itu habis dibagikan. Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Setelah salat Isya, baginda Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah harta itu sudah dibagikan semuanya atau belum? Maka aku menjawab, belum, masih ada sisa. Namun belum ada orang yang memerlukannya, wahai Rasulullah. Baginda Nabi SAW kembali beristirahat di masjid. Keesokan harinya setelah salat Isya, baginda Nabi SAW bertanya lagi, apakah masih ada sisa, wahai Bilal? Maka aku menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Tuan dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis. Mendengar kabar tersebut, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW sangat takut jika nyawa beliau dicabut Allah, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Setelah itu barulah baginda Nabi SAW kembali ke rumahnya menemui istri beliau. Dicatat dalam kitab Bazlul Majhud. Banyak juga para wali Allah yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta di sisi mereka. Jika para wali Allah pun demikian, bagaimana dengan Nabi SAW sebagai pemimpin para anbiya alaihimussalam, pemimpin para aulia rahmatullah alaihim? Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih daripada benda keduniaan. Syekh Maulana Zakaria rahmatullah alaih mendengar dari beberapa sumber bahwa Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih memiliki suatu kebiasaan, yaitu apabila ia mendapatkan hadiah uang, ia langsung memberikannya kepada orang lain. Sebelum ia meninggal dunia, ia telah memberikan seluruh miliknya, bahkan sebelum meninggal pakaian yang sedang ia kenakan dan barang-barang lain ia berikan kepada khadim khususnya, yaitu Maulana Abdul Qadir rahmatullah alaih. Beliau pun berkata kepada Maulana Abdul Qadir, sekarang aku memakai pakaian ini sebagai pinjaman darimu. Beberapa kali Maulana Zakaria rahmatullah alaih melihat ayahnya, yaitu Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih, setiap selesai salat maghrib, jika ia memiliki uang, ia memberikannya kepada orang yang memiliki hutang. Ia berkata, uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari. Maka di lain kisah-kisah yang lain pun masih banyak para wali Allah yang kehidupannya sedemikian. Maka tidak bisa diungkapkan satu persatu karena masing-masing memiliki warna kehidupan yang berbeda-beda. Di taman bunga, setiap jenis bunga memiliki bentuk dan keistimewaan tersendiri. Alhamdulillah, hadirin yang muliakan Allah, telah kita dengar satu kisah luar biasa daripada dua orang manusia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan Bilal radhiyallahu anhu. Bagaimana kita setelah mendengar kisah ini mengambil manfaat bagi ruhani kita. Jangan karena harta benda hati kita terkotori. Ya, jangan karena harta benda hati kita, pikiran kita terkotori. Karena kekasih Allah saja bersih kehidupannya dari benda-benda keduniaan. Jadi kalau kita punya sedikit harta, syukurnya harus lebih banyak. Mudah-mudahan ini manfaat. Ya. Kalau ada saudara kita yang kekurangan, kita kasih dengan harta kita. Karena itu sebenar-benar simpanan yang kekal abadi. Yang kita simpan nanti pasti bakal habis. Minimal keluar jadi najis. Kalau kita konsumsi keluar jadi najis. Gitu ya. Kalau kita pakai jadi usang. Demikian taklim kita pada hari ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.